Metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme atau reaksi pemecahan dan anabolisme atau reaksi pembentukan. Katabolisme terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Sedangkan anabolisme terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Sebelum kita masuk ke katabolisme dan anabolisme, kita harus tahu bahwa semua reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan enzim. Apa itu enzim? Simak video berikut ini. Enzim adalah senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat zat jalannya reaksi sehingga biasa disebut sebagai biokatalisator. Karakteristik enzim ada 4. 1. Mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. 2. Tersusun atas protein atau apoenzim yang diaktifkan oleh gugus prostetik atau aktivator berupa zat organik atau koenzim dan zat anorganik atau kofaktor. 3. Reaksi bolak-balik atau reversibel. Bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. pH 2. Suhu 3. Konsentrasi enzim dan substrat 4. Inhibitor. Contoh jenis enzim di tubuh manusia. 1. Enzim lipase, yakni sekelompok enzim yang membantu mencerna lemak di usus. 2. Amilase, membantu mengubah pati menjadi gula, ditemukan dalam air liur. 3. Maltase, juga ditemukan dalam air liur, memecah gula maltosa menjadi glukosa. Maltosa ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, dan bir. 4. Tripsin, ditemukan di usus kecil, memecah protein menjadi asam amino. 5. Laktase, juga ditemukan di usus kecil, memecah laktosa, gula dalam susu menjadi glukosa dan galaktosa. 6. Enzim hati, memecah racun dalam tubuh. Enzim-enzim yang lain bisa kalian temukan dalam berbagai sumber. Metabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan pembongkaran, pemecahan, penguraian molekul atau senyawa yang kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana. Katabolisme bertujuan untuk menghasilkan energi yang terkandung dalam suatu senyawa. Berdasarkan keberadaan oksigennya, proses katabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi dan fermentasi. Respirasi merupakan proses katabolisme yang terjadi dalam kondisi oksigen yang cukup atau aerob. Respirasi bertujuan menghasilkan energi dari sumber nutrien. Respirasi terjadi di dalam sel dan organel sel yang membantu dalam pembentukan energi adalah mitokondria. Respirasi dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis mast-sel. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat terjadi di dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia awal mula siklus Krebs. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria untuk kelompok eukariota, sedangkan untuk kelompok dalam sitoplasma. Siklus Krebs mempunyai fungsi yaitu 1. Menghasilkan NADH, 2. Menghasilkan FADH2, 3. Menghasilkan ATP, 4. Membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Yang keempat, transport elektron. Transport elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen. Pada proses sebelumnya, dihasilkan beberapa reseptor yang bermuatan elektron akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini akan masuk ke transport elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yaitu
Transport elektron terjadi di dalam membran mitokondria dan berfungsi membentuk energi selama oksidasi dengan bantuan enzim. Sedangkan fermentasi merupakan proses katabolisme yang terjadi dalam kondisi tidak ada oksigen atau anaerob. Fermentasi tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi dan membutuhkan glukosa sebagai substrat. Organisme yang membantu fermentasi adalah bakteri dan protista. Fermentasi tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan tidak sebanyak ATP yang dihasilkan dari glikolisis. Berdasarkan hasil produk yang dihasilkan fermentasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Fermentasi asam laktat, 2. Fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang diubah menjadi asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dari glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian diubah menjadi asam laktat. Fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Perubahan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu 1. Pembebasan CO2 dari asam pirufat, kemudian diubah menjadi asetaldehida. Yang kedua, reaksi reduksi asetaldehida yang diubah oleh NADH menjadi etanol. Anabolisme disebut juga asimilasi, rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul senyawa kompleks dari molekul senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. A. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik dengan bantuan cahaya. Tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Reaksi terang memerlukan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya. Fotosintesis berlangsung dalam kloroplas. 1. Reaksi terang akan berlangsung jika ada cahaya, misalnya cahaya matahari. Energi ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air yang disebut fotolisis. Reaksi terang suatu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Jenis pigmen klorofil berbeda-beda karena pigmen tersebut hanya dapat menyerap panjang gelombang dengan besar energi foton yang berbeda. 2. Reaksi gelap disebut juga siklus Calvin-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi gelap terjadi beberapa tahap, yaitu karbon dioksida diikat oleh ribulosa bifosfat yang terdiri 5 karbon. Molekul ini merupakan prekursor untuk produk akhir menjadi molekul sukrosa yang merupakan karbohidrat untuk diangkat ke tempat penimbunan tepung pati yang sebagai cadangan makanan. B. Kemonsintesis. Kemonsintesis merupakan proses penyusunan dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Kemonsintesis dapat ditemukan dalam pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur dan pembentukan nitrat dan bakteri nitrit. Bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat dapat pula terjadi dalam sel-sel tumbuhan tertentu. Mereka menyelesaikan oksidasi senyawa besi yang teroksidasi, sebagian yang dihasilkan oksidasi untuk mesintesi karbohidrat. Oksidasi ini menghasilkan energi untuk mendorong reaksi sintesis bakteri tersebut.